Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka nanti penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang saya dapatkan di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-9. Salam beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bunda Len selaku Kepala TK Pertiwi Bangkinang Kota, yang alhamdulillah sudah menyediakan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama kita di sini. Yang saya hormati Bunda Loli sebagai selaku bendahara TK Pertiwi Bangkinang Kota. Yang saya hormati rekan-rekan Majelis Guru TK Pertiwi Bangkinang Kota. Yang sangat-sangat saya hormati Bunda Upi, Bunda Lenis, dan Bunda Harli yang alhamdulillah juga menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di siang hari ini. Baiklah, sebelumnya saya akan menyampaikan saya alhamdulillah adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Pertiwi Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk melengkapi tugas yang diberikan kepada kami melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kami akan menyebarkan pemahaman yang kami dapatkan tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Nah, langsung saja masuk ke materi tentang budaya positif. Nah, positif yang dimaksudkan di sini adalah budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya-budaya positif di sekolah ini mungkin pada dasarnya sudah ada kita lakukan, cuma mungkin saat dulu istilahnya bukan budaya positif. Kalau dulu istilahnya mungkin seperti pembiasaan ya bunda-bunda ya. Nah, itu dah sering alhamdulillah kita kerjakan di sekolah kita. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, Principle Critical Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Maksudnya di sini, kalau kita ingin maju, tentunya kita harus memiliki motivasi dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa maju sementara kita tidak mau melakukan perubahan? Kalau kita ingin maju, apapun itu perubahan ke arah yang lebih bagus, tentu kita akan mau melakukannya tanpa dipaksa, tanpa disuruh ataupun dipaksa oleh pihak lain. Kita harus memiliki motivasi sendiri yang ada di dalam dirinya agar kita bisa melakukan perubahan dan melakukan kemajuan untuk diri kita sendiri nantinya, khususnya untuk sekolah pada umumnya. Kalau kita mendengar kata-kata disiplin, tentunya kita mengarah ke peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang akan dibuat dan wajib dipatuhi. Nah, di sini disiplin positif adalah
Cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada anak agar mandiri melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, ataupun hadiah. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga anak dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri, memiliki empati, tertib, dan memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di sini disiplin positif di sini sebetulnya kalau di sekolah kita juga sudah banyak melakukan disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif di sini tujuannya memang untuk menumbuhkan kemandirian anak, menumbuhkan tanggung jawab anak. Dengan disiplin positif nanti otomatis nanti terciptalah nanti budaya positif yang ada di sekolah kita. Kalau kita biasanya kita melakukan sesuatu hal itu, ternyata ada 3 motivasi dasar yang membuat kita melakukan hal itu. Nah, yang pertama tadi katanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini dia nanti akan melakukan sesuatu hal karena nanti takut dihukum. Takut nanti kalau sudah dihukum nanti dia merasa tidak nyaman. Orang nanti akan tidak baik memandang dia. Jadi dia tidak termotivasi dalam dirinya untuk melakukan apapun itu. Contoh tadi disiplin tadi kan anak-anak tidak akan kalau dia merasa motivasi dirinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, anak-anak itu tidak termotivasi dalam dirinya sendiri. Mereka melakukan kedisiplinan itu hanya karena takut kena hukum. Sama, misalnya didisiplinkan buat nanti anak bunda siapa yang tidak datang terlambat nanti bunda kasih kue atau bunda kasih permen. Nah, motivasi yang ada dalam dirinya juga masih belum dari dirinya. Berarti dia ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah. Aku mau cepat ke sekolah, nanti bunda dikasih dapat permen. Kalau aku terlambat aku tidak dapat permen. Nah, jadi masih termotivasi untuk mendapatkan hadiah, bukan karena juga dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang ketiga inilah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di motivasi ketiga inilah anak yang sebetul-betulnya tumbuh dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu apapun itu, bukan karena takut dihukum, bukan karena hadiah, tapi memang dia sudah tertanam dalam dirinya bahwa yang dia lakukan itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia termotivasi sendiri, bunda. Tidak takut dia lagi, bukan karena hukuman dia cepat datangnya, bukan karena dia ingin dapat hadiah dapat datangnya, tapi memang dia sudah tahu, aku ke sekolah karena aku anak yang disiplin, aku tidak mau terlambat. Aku anak yang hebat karena dia merasa dia itu ingin menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yang keempat, ini tentang kebutuhan dasar. Ternyata dalam hidup kita ini pun kita juga ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini kita bahas yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, di sini sama artinya dengan mungkin kebutuhan pokok ya bunda ya. Misalnya kita butuh makan untuk bertahan hidup. Nah, ini termasuk ke kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan pokok termasuk dari kebutuhan hidup. Selanjutnya, yang kedua,
Kebutuhan untuk merasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, yang pertama itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Dan yang kelima, posisi guru sebagai manajer, sebagai penghukum. Di sini, di posisi ini guru menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, dan membentak serta cenderung memberikan hukuman fisik. Misalnya, saat ada nanti anak datang terlambat, guru pikir nanti langsung marah-marah. Mengapa kamu terlambat? Apa yang kamu lakukan? Biasanya kita guru di posisi ini tidak mau mendengarkan penjelasan dari siswa yang terlambat, tidak mau menerima alasan apapun terhadap siswa yang terlambat. Mereka ini berdiri di atas peraturan. Yang namanya peraturan harus ditaati. Kalau tidak ditaati berarti nanti kena hukuman. Dia tidak akan mau memberikan kesempatan kepada murid untuk membela diri, karena dia merasa peraturan harus ditegakkan. Nah, jika guru berada di posisi penghukum, ini dampaknya pada murid akan sangat luar biasa, Bunda. Murid bisa nanti menjadi pendendam. Yang kedua, murid jadi tidak menyukai guru tersebut atau mata pelajaran yang diampu. Misalnya kayak SD ada guru bidang studi. Kalau seandainya guru menghadapi masalah murid dengan berada di posisi penghukum, murid nanti akan menjadi pendendam. Dia merasa nanti sakit hati, malah kadang-kadang nanti dipermalukan di depan teman-temannya. Itu sudah membuat murid. Keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan kita dengan murid. Kita ajak murid, kita tanyakan murid, Bunda. Jadi kalau bisa setelah ini rubah tata tertib kita itu menjadi keyakinan kelas. Alhamdulillah saya sudah melakukan. Kita ajak anak berdiskusi, kita tanyakan kepada anak-anak Bunda, supaya di kelas kita nanti tertanam sikap-sikap karakter yang baik-baik. Sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan yang harus kita jalankan. Ayo sebutkan anak Bunda, boleh pun kita kalau di TK kita minta pendapat anak satu-satu. Tanya setiap anak nih, anak Bunda maunya yang bagaimana? Saya kemarin kan ada yang bilang tidak berebut mainan, Bunda. Oke, kita terima dulu. Kita catat semua permintaan anak. Tidak berebut mainan, tidak berkelahi katanya, membuang sampah, pokoknya apapun itu kita minta semua pendapat anak kita. Nah, nanti dari itu, dari setiap kata-kata atau peraturan yang disampaikan oleh anak-anak kita tadi, kita buat kalimat positifnya, Bunda. Sedangkan kita kan membuat keyakinan kelas, apa minimal atau maksimalnya kita buat gitu kan? Oke, Iya. Yang namanya anak kita kan banyak, Bu. Ada 15 orang. Tentu nanti ada yang sama jawabannya, ada yang berbeda-beda. Nanti kalau yang sama, kita satukan dia dalam nilai kebajikannya itu. Misalnya kayak ada saling menyayangi misalnya, Bun. Ada anak nanti bilang tidak boleh berebut mainan, tidak boleh berkelahi katanya, tidak boleh meninju kawan. Itu maknanya masih sama kan? Berarti kita buat ke saling menyayangi. Nah, berapa maksimalnya? Tidak perlu banyak-banyak, Bunda. Tidak ada minimal maksimalnya, tapi disarankan tidak perlu banyak-banyak. 5 saja itu sudah tidak masalah, Bu. Tapi terlaksana, dilakukan setiap hari, sudah sesuai dilakukan oleh anak setiap harinya. Tidak perlu harus banyak-banyak.
5 saja itu sudah cukup. Yang penting itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas ini. Tidak lagi yang seperti Bunda Linda bilang tadi, membereskan mainan setelah digunakan, tidak. Tapi itu yang namanya membereskan mainan berarti kan ketanggung jawab perginya. Nilai-nilai kebajikan kan itu kan banyak, bersama dengan nilai kebajikan ini nilai-nilai karakter, disiplin, mandiri, tanggung jawab. Sekarang malah ada yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bunda, yang sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Nah, nanti keyakinan kelas Bunda di situ nanti seperti Bunda bilang tadi, ada nanti di sana nilainya kemandirian. Nah, kemandiriannya nanti kan banyak poinnya. Mengambil makan sendiri, menggosok gigi tanpa disuruh ada aba-aba lagi, atau bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. Ya. Kita udah sepakat nih sama anak. Maklum lah kan yang nama anak-anak itu gak sama semua pemahamannya. Seandainya keyakinan kelas ini udah kita ini, kemudian ada nanti anaknya yang tak termotivasi gitu, yang gak ada rasa tanggung jawabnya. Terus apakah kayak kita tuh mesti memberi konsekuensi atau gimana? Sementara tadi kan udah ada memaparkan juga motivasi supaya anak tuh menjadi disiplin itu tanpa ada kayak dispensasi atau dukungan tadi. Gimana cara menyikapi anak seperti itu? Nah, itu tadi yang harus kita lakukan Bunda Ulat. Kita berada pada posisi kontrol mana? Posisi kontrol guru tadi. Manajer. Di situ fungsikan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita rangkul anak, kita tanyakan anak, mungkin bicara 4 mata ya Bunda. Kita tanyakan, sayang, kenapa abang tidak mau, misalnya dia tidak mau mematuhi peraturan atau taruhlah membereskan mainan tuh, tak tanggung jawab dia misalnya kan, Bunda panggil. Kenapa tidak mau ikut bersama-sama dengan teman membereskan mainan setelah digunakan? Tapi kita sudah punya keyakinan kelas. Abang masih ingat tak keyakinan kelas kita apa? Kita ingatkan lagi. Makanya Bunda Linda bilang, setiap pagi, setiap hari kita ulangi terus. Continue mengajak, menuntun. Yang tadi kata-kata menuntun. Kita cuma menuntun anak agar mereka memiliki motivasi pada dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal nilai-nilai kebajikan yang akhirnya nanti bisa memunculkan budaya positif di sekolah kita. Nah itu segitiga restitusi di sini maksudnya gini Bun. Kalau seandainya kita anak-anak kita ada melakukan suatu mengalami suatu permasalahan atau melakukan suatu kesalahan, kita bisa melakukan segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi ini terbagi dalam 3 sisi Bunda. 3 sisi restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah kita contohkan tadi anak yang terlambat juga lagi ya Bunda. Anak ini kan datang terlambat. Itu tuh tadi kita posisi kita sebagai manajer, kita panggil anak tuh, kita bicara 4 mata, kita mau melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanyakan terlebih dahulu, kenapa datang terlambat? Tentu anak akan bercerita, cerita kita gali terus dari hasil yang dijawab oleh anak. Nanti kita kasih penguatan sama anak-anak. Oh, tak apa-apa sayang, yang namanya manusia tentu sering membuat kesalahan ya. Bunda juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita tidak mencari kesalahan. Kita tidak bermaksud mencari kesalahan anak, kita membantu anak untuk mencarikan solusinya. Nah, di sini kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tidak marah langsung kepada anak-anak. Kita tanyakan mengapa dia terlambat. Nanti kita bisa ingatkan dia tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita apa sayang? Datang tepat waktu, disiplin Bunda, datang sekolah tepat waktu. Nah, kalau seandainya abang datang jam 8, itu abang sudah disiplin atau tidak? Tidak katanya. Nah, di situ juga nanti itu tugas kita sebagai guru itu kita harus bisa menggali informasi. Apapun jawaban anak itu kita tanyakan lagi. Akhirnya nanti dia bisa mencari solusinya sendiri. Nah, ini distabilkan dulu identitasnya. Ini sebagai sisi yang pertama. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini dari kita stabilkan tadi permasalahan yang dihadapi, langsung lagi kita tanyakan sama anak-anak kita. Apa alasan yang membuat anak Bunda terlambat? Nanti dia bercerita. Di situ nanti kita bisa
dari hasil-hasil dari alasan yang dia berikan, kita nanti bisa di situ masuk memberikan motivasi tadi itu. Nanti berkaitan langsung dengan sisi yang ketiga, langsung menanyakan keyakinan. Nah ini, setelah kita di awal menstabilkan identitas, bertanya kepada anak dulu tentang hal keterlambatannya. Yang kedua kita menanyakan alasannya mengapa, dia udah mengulas menceritakan. Nah nanti di sisi yang terakhir kita ikut tanyakan lagi, menanyakan keyakinan. Nah, kita ingatkan, di sini tugas guru mengingatkan tadi, kalau seandainya kamu anak bunda datang terlambat, keyakinan kelas kita yang mana yang sudah dilanggar atau tidak dipatuhi. Nah, dia nanti bisa ingat kalau mereka sudah hafal disiplin bunda. Nah, kalau menurut abang supaya abang lebih disiplin lagi agar datangnya jangan terlambat, apa yang akan abang lakukan? Nanti dia kasih alasan, nggak main HP lagi bunda, tidurnya lebih awal, bangunnya pagi-pagi. Nah, mereka akan memberikan jawaban-jawaban yang akhirnya nanti mereka sendiri yang akan mencarikan solusi untuk masalahnya sendiri. Nah, ini dia segitiga restitusi yang akan kita lakukan. Jadi kalau seandainya bunda-bunda kita mengalami permasalahan terhadap suatu tindakan anak, beradalah bunda di posisi kontrol sebagai manajer dan lakukan segitiga restitusi ini. Nanti Bunda Linda tayangkan ada contoh video Bunda Linda tentang segitiga restitusi bagaimana mengatasi permasalahan anak. Nah, kalau seandainya peraturan sekolah masuknya jam 7.30, sementara abang datangnya jam 8, kira-kira oke abang datang terlambat. Nah, menurut abang, kalau abang datang terlambat, cari tahu siapa yang salah. Bunda hanya ingin membantu abang mencarikan solusi bagaimana supaya abang tidak datang terlambat. Sekarang coba abang ceritakan sama kita, apa alasan abang datang terlambat ke sekolah? Abang bekerja sama aja, bukan abang mengapanya. Masya Allah, ayahnya sedang bekerja keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat dan kita sepakati bersama. Oke, kalau menurut abang datang terlambat, kira-kira keyakinan kelas mana yang abang langgar? Oke, tidak. Ini dia bunda salah satu cara segitiga restitusi yang kita jalankan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh murid. Kita yang jelas kita ingat kita berada di posisi kontrol sebagai manajer, lakukan 3 tindakan tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, mungkin bunda-bunda ini ada mungkin penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebetulnya kita di sekolah sudah banyak kita menanamkan budaya positif ini bunda. Kayak kita di TK Pertiwi, di sini setiap pagi kita menyambut kedatangan murid. Ini juga termasuk salah satu budaya positif. Biasanya kebiasaan baik yang kita lakukan setiap harinya itu sudah menjadi budaya positif. Nah, selanjutnya contoh yang lain ini membaca zikir dan ikrar dan zikir pagi, itu sudah kita lakukan juga. Nah, selanjutnya praktek sholat subuh berjamaah, ini juga budaya positif. Tertanam nilai dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ini berbaris sebelum masuk kelas, itu sudah positif juga kan? Sudah melakukan keyakinan kelas juga, berarti sudah disiplin anak-anak kita. Nah, selanjutnya membaca doa sebelum belajar, menggunakan alat bermain dengan akur, merapikan alat bermain setelah digunakan. Nah, sabar menunggu giliran, mengambil makanan sendiri termasuk menggosok gigi. Sama dengan ini dia praktik waktu Bunda Linda membuat keyakinan kelas. Jadi Bunda Linda sediakan papan tulis, dicatat-catat apa yang diinginkan oleh anak-anak dan menampung semua pendapat anak-anak. Setelah itu merangkum semuanya menjadi kalimat positif yang berisi dengan nilai-nilai kebajikan.
Nah, ini proses segitiga restitusi tadi. Nah, mungkin sampai di sini penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah dari saya selaku guru 9, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Kampar. Kira-kira dari pemaparan saya tadi, apakah masih ada yang ingin bunda-bunda tanyakan? Silakan Bunda Len. Seperti yang telah lalu budaya telah kita kan anak-anak malas ke sekolah, alhamdulillah nggak sedikit datang pagi sedikit anak dan di luar itu lalu yang kita buat dengan pendekatan aku tidak alhamdulillah aku tidak kelaparan. Kalau itu kita berikan tapi nggak boleh. Nah, itu dia Bunda yang menjadi waktu itu saya mendapatkan pendidikan karena itu sama dengan memberikan hadiah. Jadi anak tidak termotivasi Bunda untuk bahkan dari dalam dirinya juga aku pengen dapat kalung, aku ingin supaya aku dapat kalung aku datang pagi, akhirnya kan tidak termotivasi juga, tidak datang dari dirinya sendiri. Itu sebetulnya di sini tugas utama guru adalah membuat, menggali, memberikan motivasi agar anak mau melakukan atas kemauannya sendiri, bukan berharap terhadap sesuatu, bukan takut terhadap sesuatu. Itu Bunda. Ya Bunda. Kalau seandainya tadi kata Bunda Len untuk mempertanyakan seperti itu kan sama kayak reward gitu kan. Kalau seandainya kita pas mau pulang sekolah nih, itu jadi kita bilang ayo siapa nih yang sayang sama bunda gurunya, siapa yang nggak mau bunda gurunya sedih. Kalau seandainya anak bunda sayang sama bunda guru, ayo siapa yang bisa datang pagi yang mau salam sama bunda. Apakah itu termasuk reward atau motivasi untuk anak atau gimana, bolehkah atau tidak? Nah, di situ nanti posisi kita masuk dalam pembuat merasa bersalah Bunda. Nanti kan siapa yang sayang sama Bunda, siapa nanti kalau anak Bunda terlambat Bunda jadi sedih. Nah, kita berarti kan membuat anak merasa bersalah. Berarti, aku daripada melihat Bunda-bunda menangis, aku datang pagi. Tidak juga. Nah, itu tadi kalimat-kalimat positif. Kita ajak, coba Bunda lakukan satu kali seperti segitiga restitusi tadi. Coba Bunda panggil, Bunda tanya, Bunda teraah lagi. Saya alhamdulillah. Kalau anak-anak pulang sekolah, kalau sedang belajar nanti kan, kalau anak Bunda siap nanti pas pulang sekolah dikasih bintang, bintang apa boleh? Sama sebetulnya Bunda, itu sebetulnya kita kan udah salah selama ini. Sebetulnya bintang itu termasuk reward juga, karena saya waktu itu saya pertanyakan karena di TK Bunda seperti itu, tapi itu kan sama juga dengan reward Bunda. Dia mau melakukan itu karena bintang itu juga. Kalau bisa hindari, kalau masih terlaksana silahkan, tapi kurangi, akhirnya tidak ada lagi yang namanya reward, katanya begitu. Nah, sekarang apapun yang kita lakukan, itu kita buat anak untuk mencari solusinya sendiri. Buat dia merasa terpanggil hati nuraninya oleh dia karena kemauan dia sendiri. Jangan sampai karena takut yang tadi dikena hukuman, iming-iming ataupun penghargaan yang lainnya. Jadi kalau kita dengan ucapan dia melakukan baik, dia melakukan selamat dia udah datang pagi, nampak dia pekerjaannya hari ini selesai gitu. Itu boleh, itu suatu apresiasi namanya Bu. Kalau apresiasi berupa kalimat-kalimat itu kan kalimat-kalimat positif kan bagus, tidak apa-apa. Sebuah apresiasi diberikan, boleh. Iya, nggak masalah. Itu istilahnya yang penting kan kita bilang yang mengerjakan nanti Bunda Rita peluk ya. Tidak, jangan begitu. Yang penting secara spontan aja, itu suatu apresiasi. Alhamdulillah, terima kasih sayang sedang mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, seperti itu. Baik, mungkin bunda-bunda itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi, atas antusias dari bunda-bunda untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini dan berlangsung sampai pada sore hari. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada bunda-bunda yang sudah menyediakan waktu dan kesempatannya untuk hadir bersama kita di sini. Sebelumnya saya juga minta maaf jika seandainya
dalam pemaparan saya tadi ada mengandung kata-kata atau kalimat ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati bunda-bunda, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya juga masih belajar ya bunda-bunda ya, saya masih dalam tahap belajar. Tentu kita perlu kerjasama, kolaborasi yang baik supaya budaya positif bisa kita lakukan di sekolah kita. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah itu baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari bunda-bunda pada hari ini. Akhir kata saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.